Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video sosialisasi ini. Perkenalkan, nama saya Syalfahari Arfitri dari kelompok KKN 73 Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Di sini saya mengadakan sosialisasi mengenai vaksin COVID-19. Kegiatan sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan menyediakan informasi tentang keamanan, keefektifan, dan kehalalan vaksin COVID-19 kepada masyarakat dan menepis informasi yang tidak benar mengenai vaksin COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai vaksin di Indonesia. Presiden sudah menandatangani dan mengeluarkan peraturan presiden tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan program vaksinasi untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Peraturan presiden tersebut menetapkan bahwa pemerintah akan mempersiapkan pengadaan dan distribusi vaksin serta pelaksanaan vaksinasi. Namun, sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan vaksin dan menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin. Berdasarkan survei lapangan yang sebelumnya dilakukan, masyarakat di Desa Semaung, Pundung Sari, Klaten masih takut untuk melakukan vaksinasi. Hal ini berkaitan dengan pernyataan dari banyaknya masyarakat yang tidak percaya bahwa COVID-19 nyata ataupun kemungkinannya untuk menular dan mengancam kesehatan masyarakat hanya sedikit. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa pandemi adalah produk propaganda, konspirasi, hoaks, atau upaya sengaja untuk menebarkan ketakutan melalui media untuk dapat keuntungan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan vaksinasi secara umum. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara efektif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tersebut tidak akan mengalami sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Sedangkan vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Selain belum ada obat yang efektif untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kemudian, bagaimana sih vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Pertama, vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Selanjutnya, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Kemudian, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit tersebut, mengenali dan tahu cara melawannya. Di sini saya kemudian akan menjelaskan mengenai kekebalan kelompok atau herd immunity, merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung atau kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung, yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat terucap dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dengan jangka panjang untuk mengeliminasi, bahkan mengeradikasi, memusnahkan, atau menghilangkan penyakit itu sendiri. Secara medis, apa resikonya jika kita tidak mendapatkan vaksinasi?
Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tentu, apabila seseorang tidak menjalani vaksinasi, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Namun, jika suatu saat anak tersebut keluar dari wilayah dengan cakupan tinggi tadi, anak tersebut akan memiliki resiko untuk tertular penyakit karena pada dasarnya ia belum memiliki kekebalan spesifik yang didapat dari imunisasi. Dalam hal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, orang dewasa dan atau lansia yang tidak mendapatkan vaksin COVID-19 dan mengabaikan protokol kesehatan, maka akan menjadi rentan tertular dan jatuh sakit akibat COVID-19 tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan siapa sasaran penerima vaksinasi COVID-19. Vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia mulai 12 tahun, mengapa lansia, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, serta petugas layanan publik merupakan prioritas pertama untuk diberikan vaksinasi COVID-19. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan serta petugas layanan publik merupakan kelompok beresiko tertular COVID-19 karena dalam bekerja berhadapan langsung dengan pasien atau masyarakat banyak. Sedangkan lansia merupakan kelompok beresiko tinggi mengalami keparahan bahkan kematian apabila terinfeksi COVID-19. Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau milik masyarakat swasta yang memenuhi persyaratan meliputi 1. Puskesmas pembantu, 2. Klinik, 3. Rumah sakit, dan unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Kemudian, jenis vaksin COVID-19 apa saja yang akan digunakan di Indonesia? Jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan di Indonesia adalah yang pertama Sinovac, yang kedua AstraZeneca, yang ketiga Sinopharm, yang keempat Novavax, yang kelima Moderna, yang keenam Pfizer, yang ketujuh Casino, dan yang kedelapan Sputnik V. Penggunaan vaksin tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin edar atau izin penggunaan pada masa darurat atau EUE dari BPOM. Jenis vaksin yang digunakan dalam vaksinasi program saat ini adalah vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Untuk jenis vaksin lainnya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketersediaan vaksin. Kemudian, apakah seseorang yang sudah pernah terpapar COVID-19 dapat divaksinasi? Penyintas COVID-19 dapat divaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Apabila setelah dosis pertama sasaran terinfeksi COVID-19, maka dosis pertama tidak perlu diulang dan tepat diberikan dosis kedua dengan interval yang sama, yaitu 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Ketiga, saya akan menjelaskan seputar keamanan, manfaat, dan efikasi vaksin. Apakah manfaat dari vaksin COVID-19? Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberikan perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin tersebut. Vaksin COVID-19 dosis lengkap dan sesuai jadwal yang dianjurkan serta penerapan perilaku 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, jauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas adalah upaya perlindungan yang kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Apakah vaksin COVID-19 itu dipastikan aman? Yang pertama, vaksin diproduksi massal untuk melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama, yakni
aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Yang kedua, aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Intinya, pemerintah tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksinasi dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau keampuhan vaksin tersebut. Yang ketiga, pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan Emergency Use of Authorization atau EUA dari BPOM. Apakah vaksin COVID-19 akan melindungi kita dalam jangka panjang? Dan seberapa ampuh vaksin ini melindungi kita dari penularan? Yang pertama, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19. Yang kedua, efektivitas atau seberapa ampuh suatu vaksin dapat melindungi dari penularan penyakit dapat dilihat dari hasil uji klinis fase 3 berdasarkan dasar uji klinis fase pertama dan uji klinis fase kedua, serta fase ketiga yang dilakukan di negara lain. Vaksin yang tersedia terbukti aman dan dapat meningkatkan kekebalan COVID-19. Apakah ada efek samping dari vaksinasi? Yang pertama, secara umum efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh masing-masing orang. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Yang kedua, melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibanding resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Yang ketiga, apabila nanti terjadi kejadian ikutan vaksin imunisasi atau KIPI, kita sudah ada Komite Nasional Pengajian dan Penanggulangan KIPI maupun komite di setiap daerah untuk memantau dan menanggulangi KIPI. Apakah setelah divaksin kita pasti kebal terhadap COVID-19? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, vaksin tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19, namun akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk tetap melakukan 3M. Apakah benar vaksin COVID-19 merupakan langkah terbaik dalam menghentikan COVID-19? Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19, di mana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Setelah seseorang mendapatkan vaksinasi, dibutuhkan waktu untuk pembentukan kekebalan. Kekebalan optimal hanya akan terbentuk bila seseorang mendapatkan dosis lengkap sesuai jadwal yang dianjurkan. Selama cakupan vaksinasi belum luas, kekebalan kelompok belum terbentuk, potensi penularan masih tinggi. Karena itu, sekalipun telah dilakukan vaksinasi, masyarakat tetap harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan 5M. Di sisi lain, pemerintah juga akan menggiatkan kegiatan 3T, yaitu tes, tracing, dan treatment untuk menanggulangan COVID-19 dengan diperkuatnya imunitas masyarakat. Produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalisir dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi COVID-19 di samping kesakitan dan kematian tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu mengenai kehalalan vaksin, Komusi Fatma MUI Pusat sudah menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Co. yang sertifikasinya diajukan oleh PT Bio Farma sebagai produksi vaksin yang akan memproduksi vaksin COVID-19 konsorsium dengan Sinovac, suci dan halal.
Untuk vaksin COVID-19 lainnya, pemerintah dan produsen farmasi di Indonesia terus melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPO/MUI) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses pengujian aspek kehalalan vaksin COVID-19 yang akan dikembangkan dan dihadirkan. Para produsen vaksin COVID-19 berkomitmen untuk memenuhi standar halal dan mengikuti mekanisme sertifikasi halal yang berlaku. Sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 yang sudah saya berikan menggunakan sumber yang terpercaya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apabila terdapat salah kata, saya ucapkan maaf dan terima kasih untuk kesediaan masyarakat dalam menonton video sosialisasi mengenai vaksin COVID-19. Saya Salva, perwakilan dari kelompok KKN 73 Universitas Pacu Buana Yogyakarta, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.